Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya, yaitu drop down, masih di CSS. Nah, drop down itu adalah suatu kumpulan menu atau navigasi kalau di dalam website, yang mana apabila kita arahkan ke menu yang utama, maka dia akan muncul sub di bawahnya. Nah, tujuannya adalah untuk mengefektifkan pengelompokan halaman, ya, untuk link ke halaman berdasarkan kelompoknya. Misalnya dalam suatu website akademik, misalnya ada menu jurusan, maka di sini jurusan satu apa, jurusan kedua apa, dan sebagainya, sehingga itu akan dikelompokkan berdasarkan informasinya. Tidak mungkin nanti semua jurusan itu akan ditampilkan di sini, ya. Otomatis ketika kita akan membuat satu dropdown, kita juga harus mendesain dulu, menata dulu informasi apa yang sekiranya bisa dikelompokkan, yang itu nanti diindukkan kemana, ya, kurang lebih istilahnya seperti itu. Nah, ini ada contoh sederhana, masih menggunakan satu menu. Jadi kalau kita umpamakan, kalau kita analogikan, ketika kursor itu berada di atas suatu menu, maka akan tampil suatu kotak, atau kita juga bisa mengatakan tombol, ya, di sini. Informasi berupa tombol tadi itu di dalamnya ada link, ya. Lagi kalau kita arahkan ke sini, muncul suatu informasi tambahan berupa sub menu, dan kursornya kalau kita gerak-gerakkan akan menghasilkan suatu semacam animasi atau efek perubahan warna. Nah, untuk membuat yang semacam ini kita bisa menggunakan JavaScript, ya, untuk animasi yang lebih bagus. Namun secara sederhana kita juga bisa menggunakan yang namanya CSS, ya. Prinsip sederhananya adalah kita letakkan kursor, nah, muncul kotak atau bagian yang lain, kemudian di bagian itu juga bisa kita atur lagi, dimana kalau di atas sub bagian tadi itu akan ada perubahan warna atau mungkin ada pergeseran tempat yang seolah-olah itu bisa menimbulkan efek animasi, ya. Kita bisa mengaturnya menggunakan CSS. Nah, sekarang kita lihat kode programnya. Jadi di HTML-nya saya membaginya menjadi kelas, ya, mengelompokkan menjadi kelas dropdown. Kemudian di dalam kelas dropdown itu ada, untuk menu utamanya saya bernama kelas main menu button. Kemudian untuk subnya itu kelasnya dropdown child. Nah, di sini untuk CSS-nya saya menggunakan yang internal, saya tautkan ke atas begitu. Untuk yang main menu button tadi kan untuk warna, backgroundnya adalah warnanya merah, ya. Nah, di sini kita deklarasikan atau kita berikan perintah background color, warnanya menggunakan warna hexa. Nah, di sini menghasilkan warna merah, dan seterusnya. Kemudian di kelas dropdown ini menggunakan position relatif dan displaynya inline block. Nah, untuk perintah display itu bermacam-macam maknanya. Nah, kurang lebih seperti ini saya berikan penjelasan. Efeknya adalah kalau misalnya hanya menggunakan display inline saja, nah, nanti setelah bagian objek yang diberi display inline, maka teks tampil tetap apa adanya. Jadi yang diseleksi itu adalah hanya teksnya saja, itu kalau displaynya inline. Namun kalau nanti properti displaynya kita isi inline block, nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini dengan lebar yang maksimal, ya. Nah, kalau misalnya inline block, bagian yang diseleksi hanya teks saja, tapi kita juga bisa menambahkan tinggi dan lebar, ya, ke area yang terseleksi. Nah, kita manfaatkan pengaturan inline block ini untuk membuat sub menunya, ya. Sehingga ketika kursor berada di atas, nah, di sini berarti untuk proses yang ini tadi, ya, ketika kursor berada di atas itu adalah sekarang perintahnya yang ini yang dipakai, dropdown horizontal over, ya. Dan juga kelasnya dipakai untuk dropdown child, ini displaynya block.
Nah, efeknya muncul drop down child ya, dimana kita atur displaynya none, kemudian background warnanya adalah hitam, kemudian minimum widthnya, lebar dari ujung sampai ujung sini tepinya itu adalah 200. Nah, di sub menunya itu ketika kursor berada di atas ya, berarti A itu maksudnya aref yang ada linknya itu hover ketika kursor berada di atas itu warnanya menjadi fontnya hitam, kemudian backgroundnya menjadi warna lime. Nah, kalau Anda lihat teksnya berwarna hitam, kemudian backgroundnya warnanya lime. Nah, itu sekilas fungsi dari pemanfaatan CSS untuk membuat drop down. Jadi intinya adalah pada penggunaan kelas atau pada di kelas yang mulai baris 12 itu ya, sampai nanti efek-efek yang kita inginkan ya, seperti ketika kursornya berada di atas berwarna lime dan sebagainya. Nah, kita tinggal memaksimalkan overnya. Ini untuk contoh drop down yang pertama. Untuk contoh yang kedua, ini main menunya ada banyak, jadi mungkin tidak hanya sekedar 1-2, tapi maksudnya 1-2 menu utama, tapi kita juga nanti bisa merangkai menjadi banyak ya, tergantung desain kita nanti. Oke, di contoh ini ada 3 menu utama, kemudian di menu kedua itu menggunakan sub menu atau di bawahnya ada begitu. Oke, kalau Anda lihat ada sedikit efek shadow-nya ya, nanti kita jelaskan di kode programnya. Di HTML ini kita bagi untuk kelasnya, saya menggunakan kelas menu, di mana prinsip dari penggunaan menu untuk yang lebih dari satu kita bisa menggunakan unordered list ya, jadi menggunakan perintah ul di sini, sehingga nanti yang berada di bawah ul ini akan mengikuti format tertentu seperti yang kita deklarasikan di CSS ya. Nah, kemudian di dalam masing-masing menu yang memiliki sub menu kita bedakan lagi menjadi kelas drop down ya, sehingga nanti ketika drop down ini bekerja akan menampilkan sub atau sub drop down ya. Nah, pembagian atau penulisan perintahnya nanti juga kita pecah atau kita rinci menjadi list juga, yang mana di sini kita nanti memiliki 2 list. List yang pertama untuk list yang menu utama, list yang kedua dipakai untuk list di sub drop down-nya. Nah, untuk list yang sub drop down ini berlaku hanya di satu menu saja, jadi tidak di kemana-mana ya, hanya satu lingkup saja. Oke, untuk tautannya kita menggunakan CSS yang internal dulu ya, saya taruh di atas. Nah, kalau kita lihat fokusnya adalah di unordered list atau list yang pertama, yaitu yang kelas menu. Nah, penulisannya bermacam-macam, bisa menggunakan yang seperti ini ya. Kemudian di sana untuk menu kita bisa membuatkan semacam kelompok ya. Penulisannya contohnya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang memiliki sub menu, kalau Anda lihat di sini, kita lihat, nggak saya bahas lagi ya, display inline block seperti apa. Kemudian ketika menu itu di di atasnya ada kursornya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Oke. Untuk yang sub menu ya, itu ada di baris 50 ya. Nah, efek bayangannya
Ini juga nanti setiap browser juga mungkin memiliki proses yang berbeda ya. Tapi ini secara general bisa dipakai. Perintahnya box shadow ya. Kalau Anda matikan, maka nanti dia tidak akan keluar. Nah, di sini efek bayangannya nggak keluar. Oke. Jadi ini cara sederhana. Anda tinggal nanti mencoba atau mungkin saya berikan kode programnya, Anda amati secara langsung. Di bagian sub drop down itu kurang lebih prinsipnya hampir sama dengan contoh yang pertama. Namun di sini karena nanti penggunaannya berulang-ulang, maka dikelompokkan dalam bentuk list dan subnya ya, listnya. Nah, tambahan di dalam sub dropdown di linknya itu ada perintah important ya. Maksudnya adalah ini mengabaikan perintah yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya sub dropdown itu berada di kelas lain yang misalnya memiliki warna hitam begitu, maka pemberian warna hitam itu tidak berlaku karena di sini akan seolah-olah memprioritaskan ya, atau mengabaikan perintah sebelumnya. Jadi hanya memproses warna yang 3C ini. Gitu ya, bisa dipahami ya. Demikian juga untuk yang di bawahnya ini untuk sub dropdown atau sub menu yang ada linknya, kemudian ada link dan kursor berada di atas. Ini warnanya akan berubah. Jadi tidak mengikuti pewarnaan yang atas. Ini karena ada perintah important, itu dia fokus kepada perintah yang ada di sini. Ya, sekali lagi, apabila kelas ini berada di dalam kelas yang lain, ya, maksudnya sub dropdown itu berada di kelas dropdown. Nah, pengaturan warna di dropdown ketika ada important di sini di sub dropdown, maka perintah color atau warna yang ada di dropdown itu tidak berlaku di sini. Nah, namun jangan sering-sering menggunakan important, nanti Anda bingung ya. Jadi lebih baik ketika mendesain suatu menu itu lebih baik juga sekalian diatur warnanya supaya tidak terlalu banyak perintah. Ya, ini hanya contoh saja untuk kasus penggunaan perintah dari important. Nah, untuk selanjutnya saya kasih tugas, nanti silahkan disimak di PDF-nya ya. Nanti saya sertakan juga di sini. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya lewat WA juga bisa, silahkan ya. Saya tunggu. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan. Sebelumnya silahkan dicoba dulu ya contohnya ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.